Cukup Tuhan Anda saja yang tidak masuk akal. Jangan bawa-bawa Tuhan saya. Ya itu logikamu lah. Loh, akui saja bahwa memang agama Kristen itu agama yang tidak masuk akal. Udah selesai. Kenapa memaksakan kami harus mengakui yang jelas-jelas itu bahwasanya penembus dosa, juru selamat? Loh, kenapa kami harus menyangkal Tuhan? Kami nggak bakal menyangkal Tuhan kami. bukan saya minta Anda menyangkal. Saya minta Anda jujur bahwa logika dalam beragama itu tidak dipakai dan tidak ada gunanya dalam agama Kristen. Yang ada imani saja, yakini saja, Logika percaya dipakai. saja. Kok logika bagaimana? Gini. Bagaimana Anda Sabar. bisa berlogika, menggunakan logika? Ya. Tuhan pencipta Logika. langit dan bumi menjadi manusia. Bagaimana Ya, Anda bisa logikamu masuk kan- ke logika? Ya kamu kan punya logika dipakai untuk mencari kesalahan di agama Kristen. Itu logikamu. Bukan, logika manusia itu Logikaku enggak. standar. Bung, Logikaku Bung. untuk cari uang, cari kerja, Oh enggak menghidupi bisa. anak, Bukan hanya terus sebatas, hidup. hidup damai sebatas itu. sejahtera. Agama yang benar Nah, terus? agama yang benar itu kudu wajib berkesesuaian dengan akal manusia. Wajib. Ya ini sesuai. Sesuai bang. Tuhan mati dibunuh, makhluknya itu sesuai dengan logikamu. Makanya kan kujelaskan dari awal kalau kita mau berpikir bahwasanya Tuhan itu masuk di logika, itu nggak bakal bisa. Itu Tuhanmu. Adanya eksistensi Tuhan itu juga dipikir secara logika nggak bakal bisa. Itu Tuhan saudara. Jangan Anda samakan Tuhan dengan kita sama. Tuhan yang sesungguhnya. Kok Tuhan kita sama, samaku? Nenekmu kiper. Loh, Loh, Tuhan kita sama di mana? Tuhan abang apa? Tuhan saya bukan manusia, bukan makhluk. Bukan makhluk Tuhan yang abang apa merangkak pertanyaan? dari kuburan. Itu bukan Tuhan saya. Alamak. Ya, Tuhan abang apa? Tuhan abang apa? Tuhan saya yang menciptakan Tuhan Anda. Itu berbetul. Bang, Tuhan kita itu yang menciptakan langit dan bumi bang. Sama Ya. pencipta. yang Sementara Maha Kuasa. Yesus bukan Sama. pencipta langit dan bumi. Dia ada sebelum langit dan bumi. Siapa? Yesus. Mana dalil pengakuannya? Yaitu Yesus itu Mana? hadir dalam dunia itu sebagai manusia. Itu kan logikamu. Itu kan logika yang kamu susun sendiri. Saya Makanya minta dengar dulu, kesaksian Bang. Yesusnya. Kesaksian Yesus kalau dia adalah Tuhan langit dan bumi itu di mana dalil pengakuannya? Ada. Abang nggak cari kita makanya bang. Saya sudah tamat baca Bible, anak muda. Dia tamat kan? Udah Pernah kan tamat. ada tertulis tuh muridnya nanya tuh. Kenapa kita nggak bisa melihat Allah? Kita nggak bisa melihat Tuhan? Kamu sudah bersama aku selama ini, kenapa kamu nggak pernah sadar? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Apakah itu apakah ada manusia yang sabar bang, jadi potong dulu, sabar. Nah, abang kalau cari kesalahan pasti ada celahnya bang, abang cari kesalahan bang. Saya pun bisa Bagaimana mengatakan bisa itu. dia- Kalau kau melihat aku itu sama kau kan? melihat Tuhan. Saya pun bisa mengatakan itu. Kalau kau melihat aku Jokowi juga sama bisa. kau melihat Tuhan. Hah? Kalau kau melihat aku itu sama kau melihat Tuhan. Apakah saya Tuhan? Aku bukan Tuhan. Kau cukup melihat Bang Suma ini, kau sudah melihat Tuhan. Tapi aku bukan Tuhan. Kau melihat ciptaannya. Sama halnya kau melihat dia yang telah menciptakan. Ya itu malah, ini malah nggak masuk logika. Loh, kok tidak masuk logika? Aku itu adalah jejak keberadaan Tuhan itu sendiri yang tidak bisa Kan dilihat. kau ciptaannya. Ya, saya ciptaan. Berarti ada yang menciptakan. Ya kan yang kutanyakan Tuhan. Aku mau melihat Tuhan. Kan muridnya, aku ingin melihat Tuhan. Aku nggak mau. Sementara Yesus jauh-jauh sebelumnya sudah mengajarkan, Bapak tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Yesus sudah mengajarkan itu. Tiba-tiba lu minta aku tunjukkan. Bodoh juga kau. Bahlul juga kau. Udah sekian lama kau bersama aku. Beginilah. Kau minta di mana Bapak itu? Manusia itu memiliki batasan. Manusia itu memiliki batasan akal dan pikiran.
Kok Karena memiliki itu manusia itu tidak bisa batasan? melihat Tuhan. Lah, Tidak mungkin berarti manusia bisa melihat Tuhan. Yesus, berarti melihat Yesus melihat Tuhan atau bukan? Mana yang betul ini? Itulah gambarannya, contoh. Itulah contoh kalau kamu ingin Nah, melihat Tuhan. itulah sama aku beri kamu contoh juga. Kau melihat Bang Suma sama halnya kau melihat Tuhan. Sama Nggak bisa. ungkapan Yesus. Sama dengan dulu. ungkapan Yesus. Bedanya gimana? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Iya, bedanya di gini. Ya, bedanya kalau kita melihat Kristus, Kristus itu mengajarkan kasih, memaafkan. Alamak. Ya, semua ajaran kasih tentang Kristus itu kita berarti melihat Tuhan. Kalau kita melihat Bang Zuma, yang ada kita hanya membenci. Kayak penonton semua ini penonton semua ini. Ini kalau penonton ini melihat Bang Zuma, membenci jadinya. Kalau kita melihat Tuhan, harusnya kita mengajarkan kasih. Orang-orang yang menyalib Yesus melihat Yesus enggak? Melihat Kenapa dia benci? Yesus disalib. Kenapa dia benci? Ya itulah manusia. Manusia kan memang manusia hina. Manusia berdosa. Yang kita tuh hina. Tadi Kita adalah katanya manusia hina, melihat manusia berdosa. Yesus tidak melahirkan Kalau benci Yesus- tapi kasih. Kita Lah yang benci. menyalib Yesus itu membenci Yesus atau tidak? Gimana sih muter-muter? Yang udah habis satu tong airnya belum pintar-pintar juga gimana sih? Maksudnya gimana? Ambil galon. Manusia bisa membenci. Habis bang, habis. Galon angkat. Udah punya galon bang. Ya udah. Lanjut. Manusia bisa membenci bang, kalau Tuhan tidak bisa membenci. Kata siapa Tuhan tak bisa membenci? Hmm. Tuhan itu sangat benci kepada orang Kristen. Lu. Tertawa lagi. Kacau, ngeri. Baca ulangan 13. Baca ulangan 13. Baca kejadian 17. Nomor 14. Baca keluaran 31. Nomor 14. Tuhan perintahkan bunuh Kristen. Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, bunuhlah. Tuhan perintahkan bunuh kalian. Iya itu di Taurat. Iya itu firman Tuhan kan Perjanjian Lama. untuk Bani Israel. Iya. Giliran ketabok, itu di Taurat, tapi ditenteng Tauratnya orang ke gereja tiap minggu itu ngapain? Aksesoris doang. Makanya bang, kalau baca kita ingin memperdalami Alkitab, Jangan jangan aja. 1-2 ayat aja. Jangan ajarkan cari saya kesalahannya. anak muda. Jangan Buang ajarkan aja. saya. Jangan ajarkan saya. Kenapa? Saya itu lebih paham kalau di Bible Taurat, dari Anda. Saya yang paham Bible aja nggak jadi Kristen. Anda cuman modal imani saja jadi Kristen. Iya. Kan aneh. Kamu paham Bible, tapi kamu tidak melakukan kasih. Sama aja. Tidak melakukan apa yang diisi di Alkitab. Dengarkan. Kata Yesus Percuma Matius 5. Matius 5 nomor 19 apa kata Yesus? Barang siapa yang mengajarkan perintah-perintah yang ada melakukan segala perintah yang ada dalam Torah dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit, kerajaan surga. Itu kata Yesus. Salah satu kasih itu adalah mengajarkan orang lain untuk menekuni dengan setia apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perintahkan. Betul? Iya, betul. Nah, betul sekali. Sekarang ada perintahnya, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada Artinya, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya Tuhan yang betul. Itu ajaran Yesus. Ya. Saya di sini mengajarkan Anda ajaran Yesus. Jangan Anda mengilahkan ilah lain. Itu kasih namanya. Tidak lain.
Iya, itu kasih bang, betul, bagus. Nah terus Bagus, kenapa Bang. Anda Kalau mengatakan abang- saya membenci? Salahnya karena abang Apa? Salahnya karena abang itu tidak paham sepenuhnya Kok mengenal jadi Alkitab. Sekarang jujur sama aku. Yesus, Ya. supaya kita selamat, menurut Yesus, kita harus kenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Menurut Yesus. Menurut Yesus, dia sebagai utusan. Nah, itu Ada dari pintar. ucapannya. Nah, terus kenapa Anda Tuhankan? Iya, pinter. Kenapa Anda Tuhankan? Ya, ini makanya kan pengen ku jelasin dari tadi, bang. Abang potong terus. Kenapa Anda butuh penjelasan? Ya kan katanya abang kan nanya Kan nih udah- barusan nih, kenapa aku bisa sebut Yesus itu Tuhan? Kenapa kamu belum jelasin? Kenapa Anda Tuhankan Dari tadi maksud aku saya? jelasin, abang potong terus. Kenapa Anda Tuhankan? Iya. Iya kan Kan tadi tadi mau aku Anda- jelasin bang, abang potong terus bang. Kan tadi sudah Anda jawab. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai rasul, utusan. Terus kenapa ada embel-embel Tuhan? Kenapa ada embel-embel Tuhan untuk Yesus? Kalau hidup kekal itu cukup mengenal dia sebagai rasul. Muter. Ya. Sekarang abang gini aja deh. Masuk di akal nggak kalau manusia itu menebus dosa manusia? Enggak, Nggak masuk akal. enggak masuk Kan? akal. Ya, Tertulis di Alkitab bahwasanya di nubuat Yesus sebelum Yesus lahir itu ada nubuatnya. apa itu? Sebelum adanya Yesus jauh hari, ya kan bakal ada lahir juru selamat. Wah, Lahir terus juru selamat itu dinubuatkan sama tiga orang timur. Timur apa aku Majus. lupa aku. Nah, pokoknya bang. Nah, itulah. apa Jadi katanya nubuatannya? Yesus itu sebagai juru selamat, dia ingin menebus dosa manusia supaya manusia itu mengerti kasih. Karena di masa itu manusia itu penuh dengan dosa. Gitu bang. Ya, nah ini ajaran dari apa? Singkong. Sesederhana itu, Bang. Kasih itu menurut Yesus mengajarkan orang lain untuk mentaati hukum Taurat. Itu kasih. Ya, kan tidak hukum Taurat aja bang, dalam kita bang ada perjanjian baru juga. Oh enggak, Yesus tidak mengenal perjanjian baru, maaf. Duh. Di mana Yesus Kenapa? mengenal perjanjian baru? Di mana? Setelah perjanjian lama, setelah Taurat, baru hadirnya Yesus. Itulah Iya, menjadikan enggak. Di mana perjanjian baru. Yesus mengajarkan hanya perjanjian lama kepada murid-muridnya, enggak pernah dia mengajarkan perjanjian baru. Anda baru tahu kan? Anda baru tahu kan? Iya, bukan baru tahu bang. Setelah adanya perjanjian lama, turunnya kitab Taurat, baru hadirnya Yesus sebagai perjanjian baru. Loh, kenapa jadi Karena kayak Yesus begitu? sebagai perjanjian baru. Ya, Kata kenapa siapa jadi kayak Yesus? Gitu, kenyataannya, bang? Nah, coba, siapa yang mengatakan Yesus itu perjanjian baru? Saya mengatakan Ya. yang menulis murid Yesus itu di perjanjian baru. Nah, adakah Yesus memberikan legitimasi kepada buku-buku itu? Pengesahan? Validasi? Ada. Buku-buku itu Ya kan muncul itu. nanti jauh setelah Yesus terangkat ke langit. Yesus tidak mengenal penulisnya bahkan. Apalagi Nggak perlu bukunya. nggak perlu legitimasi, itu ajarannya udah benar bang, ajarannya udah kasih. Oh, berarti Bang. Anda pengikut penulis Yakin itu. buku Anda. Kirain Anda ini pengikut Yesus. Itu pengikut Yesus. Maksudnya pengikut apa? Yesus. Kalau Anda Aku mengikuti pengikut Yesus, kalau Anda Ya. mengikuti Yesus, kenapa Anda jadi Kristen? Ya karena aku tahu Yesus itu juru selamat. Yesus itu juru selamat. Juru selamat dia mengajarkan Kristen. Maksudnya juru selamat pengajaran Kristen. Kristen itu Ya Anda pengikut kan Kristus. Kristen. Anda mengatakan Ya. Anda pengikut Yesus, tapi kenapa jadi Kristen? Lah, abang tahu nggak artinya Kristen? Pengikut Kristus. Ya udah, Yesus kan Kristus. Tapi Kristus belum tentu Yesus. Waduh, ini makin kacau lagi, makin rumit lagi nih. Loh, makin rumit pula. Makanya saya berani mengatakan yang Anda ikuti bukan Yesus, tapi Kristus palsu. Titik. Ayo, Halo bang.
Ternyata abang cuma ini Apa? mengedepankan logika abang, jadi abang cuma cari kesalahan agama Saya Kristen tidak aja. mencari kesalahan. Saya sedang menguraikan kebenaran. Kok percuma pula? Yesus yang mengatakan Iya, masalah. kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada Kristus palsu. Ya udah bang ya, udah cukup sampai sini aja bang. Udah tahu aku bang kalau abang itu seperti apa bang. Kristus Percuma asli juga, tidak aku mungkin masih tahu. mengajarkan makan babi. Kristus asli tidak mungkin mengajarkan menyembah Yesus. Kristus asli tidak mungkin mengajarkan ibadah minggu. Kristus asli tidak mungkin mengajarkan jangan bersunat. Kristus palsu tidak mungkin memfitnah Taurat. Kristus asli tidak mungkin kemudian memfitnah Adam. Kristus asli tidak mungkin memfitnah Tuhan turun ke bumi menjadi bayi. Titik. Iya. Kristus tidak pernah mengujar kebencian. Yesus mengatakan apa? Ya Dam ya. Yesus Ya, Bang, mengatakan apa? Jika engkau Yesus- ingin menjadi Yesus nggak pernah pengikutku, mengajar- tapi kau tidak membenci ayahmu, ibumu, anak-anakmu, istrimu, bahkan dirimu sendiri, kau tidak bisa jadi pengikutku. Itu ajaran yang asli dari Yesus. Benci lah. Makanya belajar Bible supaya jangan tertipu oleh tokoh-tokoh Makanya itu agama. abang jadi Saudara. duda. Oleh karena itu makanya abang jadi duda ya. Kok jadi Makanya duda? abang membenci, iya karena abang membenci anak abang. Karena abang mengikuti Kristus. Sedangkan abang Itu ini jadi ajarannya. duda. Saya bukan pengikut Kristus, Bung. Anda yang menjadi pengikut Kristus, tapi palsu. Berarti Kalau Kristus asli yang Anda ikuti, itu ajarannya tadi tuh. segitu ya. Membenci itu anak istri ya. Itu ajaran Yesus loh, bukan ajaran saya. Ada ya tertulis membenci anak istri itu untuk mengikuti ada. Kristus, gitu ya. Ada. Oh, ya. Bagus lah, Bang. Bagus. Long ya. Sehat-sehat Oke. selalu. Bang. Oke, thank you. Salam. Iya, Waalaikumsalam. iya. Salam. Salam. Silakan. Tabahkan hatimu beragama tanpa ilmu. Jika bertuhan kancing baju, itu bisa menyelamatkan si idiot. Halo, semangat malam. Oh iya, poseng. Halo. Oi, Rambo Kabona. Oi. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, tapi yang sedikit berilmu. Jangan yang cuma naik lucu-lucuan. Halo Juma, Iya. Halo juga. kenal Juma. Iya, salam kenal juga. Pintar kali kau Juma memutarbalikkan firman Tuhan ya. Ini tema. Kita buktikan siapa yang memutarbalikkan firman Tuhan, saya atau Anda. Dajjal. Karena Bible Kau itu, Dajjal habis. Bible Memang Dajjal. Bi- kau. Bible Tanya itu dulu, bukan firman Tuhan. Allahmu apa? Kau tanya dulu, apa Allahmu? Mulai emosi. Tanya dulu lah, Allahmu apa? Emosi. Allahmu cuma batu hajar aswad. Kau mulai. menyembah patung aja udah bangga. Pintar kali. Mulai. Kau yang menuhankan batu sangkar, kau pula tuduh aku batu hajar aswad. 2026 Anda masih mengatakan Islam menyembah batu hajar aswad. Itu artinya Anda sama seperti monyet. Tidak pernah belajar berarti. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, saudara. Assalamualaikum Bang Juma. Saya fan dari Waalaikum. Dorian Band yang punya lagu Maafkan Aku Bang Juma.
Oh ya? Maafkan aku. Halo saudara Riki. Makasih abang yang tadi. Halo Bang Riki. Koto. Halo. Halo Bang. Kok kotok? Kenapa jadi kotok? Halo, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Bang Zuma, saya fans dari Bandung Bang Zuma. Oke, dari sekte mana ini adik? Saya dari sekte Black Panther. Kurang ajar. Tak sopan. Gimana? Panglima, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dek? Iya, mumpung rame Gurunda, izin menyampaikan program dari yayasan yang dibina oleh Gurunda, Apologet Islam Indonesia. Baik. Sip. Sebentar ya teman-teman, 5 menit. Informasi nih, informasi. Silakan. Nggak lama kok. Ya Ikhwan, sebagaimana yang kalian ketahui 26 viewer yang ada di bawah, Gurunda ini mempunyai yayasan yang memang untuk membendung pemurtadan dan juga penghujatan kepada iman kita Islam. Dan program-program yang telah lahir sangatlah bermanfaat bagi umat. Berikutnya Ikhwan, nanti di tanggal 19 Yayasan Gurunda akan mengirim 4 orang untuk 2 misi yang cukup viral dan cukup agak mengancam jiwa bisa ya. Jadi mohon doa keselamatannya untuk 4 orang yang berangkat, serta hasil reportasenya nanti akan sangat bermanfaat untuk insya Allah untuk Islam dan juga Kristen Ikhwan. Yang pertama kita akan mengunjungi sebuah gereja yang dimana doktrinnya ini berbeda dengan gereja-gereja yang lainnya. Lalu yang kedua kita akan menyambangi lokasi pasti dari salah satu penghujat yang kalian kenal. Maka dari itu mohon supportnya ke Yayasan API, terutama doa ya Ikhwan ya, dan juga untuk kelancaran operasional ke sana. Bisa kalian salurkan sedikit rezeki kalian kalau ada ke rekening APII di 75 kali 51770. Dan 2 misi ini akan kita jalankan dalam 1 kali safar Ikhwan. Mohon doa keselamatannya bagi yang berangkat, itu aja. Ya, rekeningnya 75 kali 51770. Semua yang telah support, insya Allah amal jariah untuk kalian ketika misi ini berhasil. Dan nanti setelah beres, kita safarnya 4 hari. Di hari kelima, di 24 atau 26, hasil dari safar kita akan kami terbitkan di YouTube-nya Gurunda, di TikTok secara langsung, dan semua yang terafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia channel-channelnya. Gitu Ikhwan. Ya, silakan. Yang tahu norengnya tolong dong ditaruh di apa namanya ini ya? Taruh di kantor pos. Apa sih namanya? Di kolom chat. Iya, BNI ya, BNI. Kalian untuk yang udah menyalurkan sedikit rezekinya, silahkan DM akun ini Pera Istar, atau ke Bang Handi, atau ke Akang, atau ke Kores, atau ke hotline-nya API. Siapa aja lah pokoknya. Silahkan setelahkan di sana ya. Gurunda mungkin ada yang mau ditambahkan untuk program akbar kita di pertengahan bulan ini? Ya, baik teman-teman sekalian, terkhusus kepada saudara-saudara muslim yang baru bergabung di Komal kita ini, salam kenal semuanya. Ya, semoga menjadi habit ya dalam kehidupan sehari-hari. Ada masa-masa di mana kita luangkan waktu untuk menyimak diskusi lintas agama Islam versus Kristen. Nah, di sini kami sampaikan bahwa kami berdiri sebagai yayasan. Saya sendiri salah satu pembina, dan adinda saya Pera Istar ini adalah Divisi Litbang. Mengajak pada teman-teman sekalian untuk ikut berpartisipasi dalam program-program jangka panjang, jangka pendek Yayasan Apologet Islam Indonesia. Karena ke depan dan waktu dekat ada beberapa kegiatan penting yang nanti insya Allah kita akan viralkan.
apapun hasilnya, yang pasti bahwa misi ini adalah misi umat. Maka ini bukan perjuangan orang per orang saja, tapi ini adalah perjuangan kita bersama. Sebagai perjuangan umat Islam, maka mari kita libatkan diri kita dalam proses tersebut. Insya Allah akan menjadi amal jariah, karena ini bukan hal yang sifatnya kepentingan pribadi, tapi ini sifatnya untuk umat Islam. Cuman kita nggak bisa mempublish secara keseluruhan apa itu. Nanti setelah kita lakukan, baru kita tercapai tidak tercapai, kita akan publish itu. Artinya bahwa kami dari Yayasan Apologet Islam Indonesia konsentrasi terhadap orang-orang yang sering menghujat, intoleran dan seterusnya, ya, yang ingin memecah belah umat agama yang ada di Indonesia ini. Padahal sejatinya Islam mengajarkan serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Mereka punya agama juga diajarkan, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Jadi dua agama memiliki mata rantai yang sama, yang kemudian memiliki misi sebagai agama syiar. Bukan diajarkan dengan cara-cara yang tidak seperti semestinya. Nah, untuk itu saudara-saudara saya pasti sudah ngerti, sudah paham maksud saya. Yang pada intinya kami berharap teman-teman sekalian, yuk mari kita berpartisipasi dalam mendukung kegiatan kami ini. Kami akan berikan informasi yang akurat setelah selesai atau sedang berlangsung. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Iya, ini di bawah pada nggak percaya ini kores apa? Kalian udah lama nggak lihat akun Karah Istar yang ini ya? Itulah, ini kores Ikhwan. Masa gua bohong-bohong berunda naikin? Apa ya, lupa. Iya, thank you yang udah kasih norek. Sampai jumpa di laporannya dan mohon doanya untuk yang safar ya Ikhwan ya. Thank you Pak Lima, silakan dilanjutkan untuk dakwahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu anak saya di API yang sangat energik, visioner, dan juga ada gokil-gokilnya. Itulah dia, Karah Istar. Tapi dia susah ditumbangkan oleh apologet Oten. Setiap kali berdialog dengan beliau, Otennya pasti kelabakan. Gak sanggup mengalahkan beliau dengan data. Halo, selamat malam saudara-saudara yang saya kasihi. Naik lagi ini Cicarowo. Juma, janganlah turunkan aku Juma, jangan jadi pengecut kau. Bung, kalau mau bertengkar jangan di sini. Ini bukan tempat kita bertengkar. Ini tempat kita untuk memperlihatkan sisi kebaikan dari agama kita berlandaskan data, bukan kebencian. Anda turun-turun, naik-naik, nuduh kami nyembah batu, apa segala macam. Aduh, bukan kayak gitu. Yang nyembah batu itu Kolose 2:9. Batu sakarnya Yesus kepenuhan keilahian, keteosan. Aduh, parah. Halo, selamat malam. Gantilah topikmu itu, jangan kau cerita agama kau di TikTok ini. Kenapa rupanya? Enggak. Yesus aja nggak berani larang saya, apalagi Anda. Enggak. Jangan kau cerita-cerita agama, nanti kau salah kau. Apa yang salah? Kenapa? Kenapa? Kenapa, Bang? Enggak salah, cuman nanti kau salah nyampaikannya, kau salah kau nanti. Apa yang salah? Kalau memang sudah salah dari sana ya salah lah. Silakan buka kamera, diskusi dengan saya kalau bisa. Silakan, Bang. Nggak usah melarang-larang. Anda membatasi agama saya berarti kalau Anda melarang. Kan agama saya dilindungi negara. Kami berhak menjalankan agama kami. Kenapa Anda larang? Anda siapa rupanya? Panitia surga. Hoi,
Hei. Alah, modelnya kayak gini, kayak Cicorowo juga. Belarang-larang. Buka mic-nya, Bang. Buka giginya, mic-nya dibuka. Mic, Bang, mic dibuka. Biar giginya nampak dari sini. Ah, itu maksudku. Sekali lagi, Bang. Nah, gitu dong. Mic-nya buka, mic. Nggak ngerti dia mic-nya. Mikrofonnya tertutup. Nah, gitu dong. Masker kau kayak takut kau mau dimatikan kau di sini. Kok mau dimatikan, Abang? Ah, jangan kasar kali, Bang. Pengen kau. Kalau apa kau terbuka, buka maskermu. Kenapa Pakai ngatur-ngatur masker kayak- pula? Ngatur-ngatur. Kayak macam jagoan aja, Abang ini. Bukan jagoan, kayak kena, bukan zaman COVID lagi nih. Buka aja semua, terbuka kau. Kalau saya terbuka, bini Abang nanti jatuh cinta, ngajak selingkuh pula nanti. Gini aja nya. Enam. Loh, kasar kali bahasanya orang ini. Berarti orang Batak kau ngerti bahasanya? Iya, ngerti lah. Buka maskernya, ngomong bagus. Kenapa? Kok sama aja kok kayak begal-begal itu kok, begal-begal. Kenapa ribet sama masker Abang ini? Ah, Buka maskermu, ngomong kok bagus. Kok ini pakai saya sudah masker ngomong. kau? Ini sudah ngomong Jadi, bagus. Fitnah penonton- Dajjal atau fitnah Kristus terhadap Penontonmu kayak Nabi Adam. kena COVID semua kalau kayak gitu kau pakai masker. Ini gigi pun. Bagus, gigi Abang bagus. Bagus giginya, punya jendela. Jadi di dalam itu nggak kayak mati lampu, nggak gelap. Matahari langsung masuk, gitu Bang. Mantap. Itulah. Nah, ini lagi. Ini lagi. Nah, coba. Ayo Bang. Ini ada tema Nah, fitnah Dajjal atau fitnah Kristus terhadap Nabi Adam alaihissalam. Silakan. Coba. Coba lihat ini dulu. Kau baca dulu ini ya. Nah, ini apa nih kau baca? Apalagi Kau baca enggak? anak muda ini banyak kali tingkahnya. Baca enggak baca? Kita mau diskusi Bisa baca Iya. enggak? Hei, apa? maka aku bersumpah demi Tuhan, benar. Apa? Siapa? Aku di sana siapa? Itu Quranmu aja kan nggak bisa baca. Ini lagi nih. Ketawa dulu. Ketawa dulu. 1, 2, 3. Tema. Itu tema. Nah, santai-santai ya. Eh, Fitnahnya di mana, Bang Juma? itu temanya. Fitnah Kristus Ya. palsu terhadap Nabi Adam. Maksudnya Kristus palsu? Kristus palsu memfitnah Nabi Adam, mewariskan dosa kepada keturunannya. Kristus palsu yang mana ini maksud dari Bang Juma? Yang datang membisikkan Paulus bahwa Adam telah menjalarkan dosa kepada dunia.
nggak salah sih. Pernyataannya emang, Mana dalilnya? pernyataannya emang benar. Mana dalam kitabnya Yahudi mengatakan itu? Nggak ada. Nah, nggak ada. Berarti fitnah. Waduh. Tapi kalau iya memang tidak ada. Ya, tidak Iya, ada. kalau kita- Sudah. Ya, sudah nggak ada. Terus ketika ternyata Adam tidak pernah mewariskan dosa kepada keturunannya, agama Kristen Katolik dan sekutu-sekutunya lenyap di atas muka bumi. Apa tujuannya Kristen ini dibentuk? Kalau ternyata Adam tidak mewariskan dosa, iya nggak ada. Kristen muncul karena ingin menjual Yesus sebagai penebus dosa yang diwariskan Adam. Ketika Adam tidak mewariskan dosa, iya, apa yang mau dijual? Jangan kau bakar mulutmu. Kau masih muda. Jangan kau bakar mulut kau itu. Nah, ketika ternyata Adam tidak pernah mewariskan dosa kepada manusia, sia-sia kematian Yesus di atas tiang salib. Tanpa dosa waris, tak ada fungsinya penyaliban. Ayo, inilah fitnah kejam yang dilancarkan oleh Kristus palsu terhadap Adam alaihissalam. Aku tanya samamu dulu. Sebelum kamu lahir, Saya mau nanya. Ya. sebelum kamu lahir, kamu sudah punya dosa? Bukan saya. Ya, tidak, belum. Belum. Berarti setelah kamu lahir, kamu ada dosa? Belum. Nah, berarti terputus. Dari Adam terputus ke Anda. Meski Bang Juma begini ya, meski memang tidak ada catatan tertulis, tapi kita kan bisa mengkaji ya dalam hal pernyataan dari Bang Juma maksud tentang Paulus tentang dosa waris. Pertanyaannya adalah meskipun dalam setiap manusia yang lahir masih baik dikatakan tidak berdosa, belum berdosa kan belum masih baik ya, masih suci lah dikatakan. Tapi akar atau darah manusia yang dari mana semula itu pasti dia ada kecenderungan berbuat dosa masa pertumbuhan manusia itu, karena makanya itu ya maka oke, saya menambahkan dalil Yesaya ya bahwa tentang manusia itu di hadapan Tuhan perbuatannya seperti ya kain kotor ya, jadi tidak layak. Jadi di mata Tuhan setiap manusia itu ya tidak ada yang suci lah, tidak ada yang benar begitu. Meskipun kalaupun kita dikatakan darah atau warisan itu kecenderungan manusia itu pasti akan berbuat dosa, tapi kalau ditanyakan apakah bayi ketika mati itu berdosa, ya tidaklah. Tuhan tidak sebodoh itu ya. Tuhan pasti akan melakukan yang adil. Anak bayi ya pasti tempatkan di sisinya, meskipun ada darah yang dari mana itu bermula dosa dari Adam dan Hawa begitu Bang Juma. Silakan ditanggapi. Tumben malam ini kau agak pintar. Jadi gini. Saya oke lanjut. Jadi gini, kalau dalam konsep Kristen membesar-besarkan kesalahan Adam dengan mengatakan potensi manusia berbuat dosa
itu berasal dari darah yang diwariskan dari Adam alaihissalam. Kami di Islam berbeda. Kami berada di ufuk yang berseberangan dengan saudara kami Kristen. Kami mengatakan bahwa manusia keturunan Adam adalah makhluk yang dicipta dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk sempurna. Maka kesempurnaan itu diwariskan Adam kepada kami manusia Islam. Adam mewariskan cacat kepada Kristen. Adam mewariskan kesempurnaan kepada Islam. Pembuktian sederhananya adalah ketika dikatakan bahwa Adam diutus ke bumi untuk menaklukkan bumi, untuk menjadi khalifah pemimpin di atas muka bumi, maka Allah pencipta langit dan bumi membekalinya senjata ampuh yang bisa dia gunakan untuk melumpuhkan alam semesta ini. Apa itu? Akal. Maka akal diwariskan Adam kepada manusia, sehingga manusia bisa berakal, sehingga manusia bisa mengetahui baik dan jahat. Manusia bisa menilai sesuatu objek, membedakan kemudian sesuatu bentuk, dikarenakan Adam mewariskan pengetahuan, mewariskan logika sehat, mewariskan kemudian ilmu kepada keturunannya. Adapun ketika keturunannya melakukan dosa, itu bukan diwariskan dari Adam, tapi karena Tuhan telah membentuk manusia sempurna. Kesempurnaan manusia itu dikarenakan pada diri manusia mampu membedakan antara mana yang baik, mana yang jahat, mana perbuatannya yang baik, mana perbuatannya yang jahat. Maka manusia punya potensi dua-duanya. Kehendak free will itu bisa berdosa, bisa beramal baik. Jadi itu bukan dosa yang diwariskan Adam, tetapi potensi berbuat baik dan berbuat jahat itulah yang dibarengi dengan keilmuan yang Adam mewariskan kepada keturunannya. Jadi pada prinsipnya Kristen memfitnah Adam telah mewariskan dosa, padahal sejatinya Adam mewariskan kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berlogika, kemampuan untuk berkarya, kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Harusnya kita berterima kasih kepada Adam alaihissalam, bukan malah mengutuknya. Naifnya adalah ketika di dalam kitabnya orang Yahudi Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau Adam, engkau iblis dan keturunanmu dan keturunan Adam dan perempuan ini. Artinya bahwa ketika Tuhan menciptakan permusuhan antara Adam dan iblis, antara manusia dengan iblis, dan Kristen hadir kemudian memperlihatkan, mempertontonkan, memamerkan konsep agama di mana Adam menjadi sasaran empuk fitnahan mereka sebagai pewaris, sebagai sang pewaris yang telah mewariskan kemudian kepada keturunannya dosa-dosa, maka Kristen telah menjatuhkan posisi pilihannya satu kubu dengan iblis, yaitu memusuhi Adam. Dengan memfitnah Adam mewariskan dosa, berarti Kristen satu kubu dengan iblis. Karena Tuhan sendiri mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara Adam dan keturunan iblis dan keturunan Adam. Ketika ada kemudian hari ini sebuah agama memfitnah Adam, berarti dia membenci Adam, berarti dia memusuhi Adam. Gara-gara kau Adam, kami Kristen harus turun ke bumi bersusah payah. Gara-gara kau nih Adam, berarti Kristen hari ini memusuhi Adam alaihissalam. Apa bedanya dengan iblis yang memusuhi Adam? Tak ada bedanya. Maka Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudaranya iblis adalah orang-orang kafir. Tanda-tanda saudara iblis ikut-ikutan membenci Adam alaihissalam. Dan itu adalah agama Anda. Sampai sini sadar? Apanya yang sadar Bang Juma? Yang membenci Adam, yang memusuhi Adam adalah iblis dan pengikutnya. Sampai sini paham? Ya, pengikut iblis memusuhi Adam. Siapa pengikut iblis? Yang memusuhi Adam.
Oh, paham. Siapa? Tapi saya Siapa? orang Pengikut iblis siapa? Yang memusuhi Adam. yang memusuhi Adam siapa ya? Kristen bukan? Ya itulah sudah. Aku bilang malam ini Anda cerdas. Habis makan tawon. Bukannya sudah dari lama. Oh enggak. Baru sadar Bang Juma. Oh enggak. Baru malam ini aku lihat tertata bahasanya. Sebelum-sebelumnya enggak. Saya tanggapi kah? Boleh? Silakan. Ingat ya, ingat. Yang memusuhi iblis, yang memusuhi Adam itu adalah konco-konconya iblis. Oke. Karena panjang ya Bang Juma, harus jadi tidak ingat ya tadi Abang Juma sampaikan. Sebenarnya harus saya tulis tapi sudah kelewat ya nanti. Tapi dari Bang Juma bilang manusia Adam itu diberikan akal. Ya sudah diberikan akal juga, sudah di Bang Juma mengatakan ciptaan yang sudah sempurna memiliki akal tapi jatuh juga. Artinya melanggar perintah Tuhan Bang Juma. Lalu ketika Bang Juma mengatakan tentang yang pembenci Adam itu adalah kekristenan karena dosa waris, ya kalau disurvei ya memang rata-rata 85% akan menyalahkan Adam karena dosa waris. Tapi sebenarnya nggak tahu ya kalau mereka tahu. Kalau menurut saya untuk menanggapi hal itu, sebenarnya kita juga begitu. Kalau kita dibalikan posisi kita di saat posisi Adam, ya kita akan cenderung tergoda begitu tentang rayuan, karena ya kan sebenarnya Adam dan Hawa itu adalah gambar wujud siapa diri kita itu, kita manusia itu. Jadi kita jangan menuduh atau melempar kesalahan dosa itu kepada Adam dan Hawa, tapi itu sebenarnya diri kita sendiri. Kita harusnya berkaca begitu banyak. Baru tentang keturunan ya. Murid saya ini sudah mulai sehat teman-teman. Dari dulu Bang Juma malu mengaku ya. Oke, ketika Bang Juma bilang ketika Tuhan berkata aku akan memberi akan mengadakan permusuhan bagimu. Apa Bang Juma coba bisa? Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunan perempuan ini. Oke, saya tanggapi. Keturunanmu dan keturunanku. Keturunanku adalah keturunanmu dan keturunannya. Masa Tuhan punya keturunan? Oke, keturunanmu dan keturunannya. Oke. Aku Jadi Tuhan, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu wahai iblis dengan keturunan Adam. Hawa, ya Adam, betul. Nah. Ya artinya dari itu kan sudah menceritakan tentang keselamatan yang dia janjikan, juru selamat ya. Ya artinya dia datang sebagai keturunan dari Adam, jadi sebagai manusia, yaitu permusuhan manusia dengan sang iblis, begitu Bang Juma. Nah, panjang sih. Nah, sekarang yang memusuhi Adam berarti manusia-manusia yang sudah dimenangkan oleh iblis. Sampai sini paham? Manusia yang sudah dijerat oleh iblis untuk memusuhi Adam adalah mereka yang mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa, sehingga mereka menciptakan sebuah keadaan, cipta kondisi
di mana manusia itu membenci Adam karena gara-gara lo kita harus ke bumi. Gara-gara lo kita harus ke bumi. Memusuhi Adam alaihissalam adalah kesalahan fatal. Nah, ketika yang menjadi tolak ukur adalah Tuhan di dalam Kejadian 3:15, berarti Kristen ini adalah pasukan iblis. Dari mana mereka bisa terjerat? Dari Kristus palsu yang telah memfitnah Adam demi untuk menjual dirinya sebagai sembahan baru dalam nama Kristus Yesus. Kalau kau menyadari bahwa Adam itulah yang menyebabkan kalian turun ke bumi, tapi nggak apa-apa. Walaupun demikian, Aku Yesus Kristus telah menebus dosa-dosa kalian dengan mati di atas tiang salib. Halilintar. Jadilah kau Tuhannya. Jadilah Yesus itu jadi Tuhan kalian. Padahal yang harusnya Anda tuhankan adalah Tuhannya Yesus, bukan Yesusnya. Tetapi karena dia tampil sebagai pahlawan, menghapus dosa turunan dari Adam, maka kalian berterima kasih dengan menuhankan dia. Sampai di sini belum paham juga, atau sudah mau syahadat? Asyhadu. Jadi maksudnya dari Bang Juma itu apa? Yesus itu menebus dosa, begitu, dosa Adam. Yang menjanjikan Yesus kemegahan, kerajaan bumi, segala kuasa adalah iblis. Berarti yang menjanjikan penebusan dosa kepada manusia itu adalah iblis. Sekarang saya tanya, apakah Anda masih merasa hamba Tuhan? Atau Anda sebagai anak Tuhan? Anak dong. Nah, sekarang siapa penguasa dunia? Hamba Tuhan atau anak Tuhan? Siapa penguasa dunia, hamba atau anak? Siapa yang menguasai dunia ini? Yang merasa hamba Tuhan atau yang merasa anak Tuhan? Anak. Siapa yang menjadi penguasa dunia? Iblis atau manusia? Iblis. Mantap sekali. Saya ulang lagi. Anda anak Tuhan atau Anda hamba Tuhan? Anak. Siapa penguasa dunia ini? Hamba Tuhan atau anak Tuhan? Anak. Siapa penguasa dunia ini? Manusia atau iblis? Manusia. Hah? Nggak salah. Memang pada dasarnya memang iblis, tapi kan sudah. Tapi kan iblis pensiun dan Anda sebagai manusia menggantikannya, gitu maksudnya? bukan. Loh. Karena kebangkitannya dia menegaskan bahwa aku telah mengalahkan iblis. mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan iblis. Tapi saya mau tanya, Kristen masih bermatian nggak? Bermatian apa Bang Juma? Masih mengalami maut nggak Kristen? Kalau secara dogma mereka mempercayai tidak, karena sudah ditebuskan. Tapi faktanya mati nggak mereka? Karena Nggak, jujur aja. kalau Kristen ini mati nggak? mati dalam hal apa ya? Iya mati, hal meninggal apa dunia. Meninggal dunia, mati nggak? Mati. Mati, berarti janji-janji iblis itu palsu.
Katanya kalian mati. Katanya maut sudah ditebus. Nah, saya disclaimer ya Bang Juma. Kalau Silakan. Kristen kan mempercayai itu penebusan dosa. Nah, ini saya kan Oneness. Saya tidak mempercayai itu penebusan dosa. Tapi kalau kita kembali ke kebenaran sola scriptura, itu sebenarnya untuk penyelamat itu tidak ada di kitab suci yang tertulis untuk penghapusan dosa, menebus dosa. Kalau itu konsep penyaliban itu penebusan dosa, Yesus sendiri tidak akan memberikan sesuatu perintah. Mengapa suatu perintah Bertobat. dibuat? Iya, jikalau dosanya sudah diampuni, artinya kalau itu karya penebusan dosa, tidak perlu ada perintah-perintah lagi. Jadi saya disclaimer, saya di sini tidak menganggap itu sebuah penebusan dosa ya. Gitu. Mungkin kalau itu yang sebagai terjadi. dogma. Tapi itu yang terjadi. dogma. Itu yang terjadi. Betul. Kenapa orang-orang ini mengatakan mereka bukan hamba Tuhan lagi, tetapi sebagai anak-anak Tuhan? Karena mereka merasa kalau mereka melakukan dosa, ada yang menebus dosa mereka. Betul? Betul. Itu poin pertama. Kalian tidak merasa hamba, kalian merasa anak, kalian merasa penguasa. Iblis itu posisinya. Anda sedang mengambil posisi iblis. Itu yang pertama. Nah, yang ingin saya katakan kepada saudara, iblis itu ada nggak perintah-perintah Tuhan kepada mereka? Iblis itu adakah perintah Perintah Tuhan kepada mereka? Kepada mereka siapa? Kepada iblis. Atau Kepada iblis. Tuhan memberikan perintah kepada iblis? Iya, apakah Anda? Contoh kepada iblis, hei iblis, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Ada enggak? Mungkin Bang Juma tahu. Ada enggak perintah kepada iblis agar menjadi iblis yang baik? Enggak ada. Enggak ada. Makanya Tuhan tidak memberikan perintah dan aturan kepada iblis karena Tuhan tidak menginginkan iblis menjadi baik. Betul? Bocol. Betul. Sekarang agama mana yang tidak mau dan tidak ingin menyatakan diri sebagai hamba Tuhan, melainkan anak Tuhan, dengan catatan mereka tidak lagi hamba, mereka tidak lagi turut kepada perintah Tuhan? Islam atau Kristen? Kristen. Berarti Kristen sama nggak dengan iblis? Tidak mau ada perintah, tidak mau ada aturan. Mereka merasa bebas dari aturan. Betul? Bocol. Ya sudah, asyhadu. Haleluya. Dua poin ini yang Anda harus renungkan. Manusia ketika dicintai oleh Tuhannya, maka manusia itu akan bertaburan perintah dan aturan. Kenapa? Tuhan tahu di sekeliling manusia hambanya yang suci ini bergejibun iblis penyesat. Maka Tuhan akan mengatakan, jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu, jangan begitu, jangan begini, supaya kau tidak jatuh kepada percobaan. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Itu bukti cinta Tuhan kepada manusia. Tetapi kalau ada makhluk yang senantiasa selalu ingin menanggalkan perintah Tuhan, jangan lagi mau diatur, semua sudah dibatalkan, semua sudah digenapi, dia sudah menebus kita, dia sudah membebaskan kita. Itu ajaran Tuhan kah atau ajaran setan?
Ajaran sesat. Sudah selesai. Asyhadu Ila. Allah. Haleluya. Mulai ngaco lagi. Belum sadar-sadar Oke lah, juga. Pak. Mana? Mungkin kasih apa peserta lain. Oke, baik. Lanjut. Mungkin. Oke, Bang Juma. Makasih Bang Juma. Sama-sama. Renungkan. Saya nggak memaksa Anda untuk menjawab semua yang saya pertanyakan. Siap. Itu secara naluri kemanusiaan Anda yang menjawabnya. Oke, Bung? Oke, renungkan. Nanti kalau sudah mulai sehat, naik lagi ke sini. Silakan. Kasih. Siap. Oke. Masih adakah? Si. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Saya masih di sini bersama dengan muslim yang lain. Tugasnya hanya memberi peringatan, Anda tinggal renungkan. Tapi AC-nya dingin sekali. Halo, semangat subuh. Halo, shalom. Ya, salam. Hai, salam kenal. Salam kenal, Bang. Suaranya kecil, Mbak. Oh iya, berarti bentar ya, Bang. Iya. Bukan. Suaranya kecil. Jaringan bagus. Terlihat dari cara Anda berkedip pun terbaca dengan bagus di sini. Tapi kok suaranya pelan ya? Nah, ini udah bagus suaranya, udah besar. Silakan. Dari lulusan STT. Oh, di sini harus lulusan STT ya? Enggak juga. Saya kalau lulusan STT pingin belajar. Oh gitu. Saya justru itu tadi apa namanya lihat. Ini kok nggak ada ini ya? Udah kedengaran ya? Udah. Aduh nggak bisa kedengar. boleh kayak gini aja kayaknya ya. Lihat itu apa namanya tulisan apa tadi? Oh. Dajjal strip Kristus itu maksudnya apa ya? Karena itu sih tadi makanya ngajuin permintaan naik gitu. Fitnah Kristus palsu terhadap Nabi Adam alaihissalam. Kan Yesus mengatakan kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada Kristus palsu. Berarti Kristus palsu itu nyata adanya. Itu Yesus yang mengatakan. Agar orang-orang Yahudi murid Yesus itu waspada kepada Kristus palsu yang datang memakai namanya dan berkata, akulah Kristus. Mereka Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, berarti ketika berbicara mengenai penyesatan, si Kristus palsu ini mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Di dalam kitabnya orang Yahudi khususnya. Nah, terdeteksi ketika Kristus mengajarkan Paulus mengatakan bahwa oleh karena satu orang turun ke dunia menjalarkan dosa kepada seluruh manusia sehingga seluruh manusia berdosa. Ini kalau ajaran Kristus yang asli berarti kita bisa menemukan ucapan-ucapan Yesus yang sama dengan itu, tapi ternyata nggak ada. Atau mungkin lalai untuk dicatat oleh murid-murid katanya. Maka kita lihat di perjanjian lama kitabnya orang Yahudi. Ada nggak Adam dikutuk oleh Tuhan? Lalu kutukan ini diwariskan kepada keturunannya sebagaimana apa yang diajarkan oleh Kristus yang datang kepada Paulus bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya.
Ada nggak itu Mbak? Silakan. Tidak ada sih. Tidak ada. Berarti yang datang kepada Paulus Kristus asli atau palsu? Asli. Karena kan Kalau wahyu yang datang kepada Paulus itu yang dituliskan kepada jemaat yang ada di mana ya, di Korintus, di Galatia, dimanapun itu kan, gitu. Jadi itu dari Yesus Kristus gitu. Yaitu Yesus Kristus asli. Tapi kenapa Paulus mengatakan dia menerima ajarannya bukan dari manusia? Tapi dari mana Bang tertulis? Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor Galatia. 12. Iya. Kitab Galatia ya? Galatia apa Gatalia? Coba dibaca, coba diketik. Galatia apa Gatalia? Lupa saya. Saya ada Alkitab. Galatia? Oke. Iya, Galatia 1. Galatia apa Gatalia sih? Galatia Bang. Oh Galatia, oke. Sorry. Galatia berapa? Galatia 1 nomor 1 Ayat 1, 11 dan 12. 11 dan 12. Iya. Salam. Paulus menjadi rasul ya? Iya. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Berarti Injil itu kan dari Tuhan kan? Makanya tadi saya bilang yang asli dari manusia. Sudah, nah yang ke-12 kan? Karena aku bukan menerima dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu kan Allah, Tuhan. Nah, sekarang anak Maria manusia atau bukan? Oh, dia gini Bang konsepnya. Kalau secara iman ya Bang. Ini ada tertulis dalam kitab Yohanes 1 loh. Pada mulanya adalah firman, kemudian firman itu menjadi manusia gitu Bang. Artinya gini, memang Allah mengosongkan diri mengambil rupa manusia, tetapi berbeda dalam hal dosa. Nah, kalau kita baca 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Yohanes 2 ayat 1. 2 Yohanes 1 nomor 7. Biar nggak salah-salah ya kan. Nengok Alkitabnya aja langsung. Iya betul. Jadi Mbak lihat, saya lihat Mbaknya, kan gitu. Membaca? Iya, lihat Iya. membaca maksudnya. 3 Yohanes, 2 Yohanes. 2 Yohanes 1. Iya. Nomor 7. Dari Penatua 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus